Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana supaya kekristenan kita ini berbuah di hadapan Tuhan dan buahnya itu tidak busuk, tetapi buahnya itu baik dan bisa dinikmati semua orang. Jangan sampai kita berbuah tapi busuk dan tidak bisa dimakan. Contoh, kalau kita menantikan buah mangga, ternyata mangganya itu kelihatan indah dan kita lihat kuning, ternyata di dalamnya busuk. Gimana rasanya? Kita pasti agak sedih perasaan. Kenapa? Karena dilihat dari luar sudah kuning, tetapi ketika kita mau makan, ada geluk-geluknya. Ya, ada busuknya. Gimana perasaan kita? Tidak senang ya? Kita mau makan enak, nggak jadi makan. Jangan sampai seperti itu, Bapak dan Saudara. Jangan ya. Kekristenan kita jangan seperti itu. Dilihat buah kita dari luar bagus, dari luar indah, tapi di dalamnya busuk. Jangan, saudara. Mari kita melihat kita di dalam dan di luar baik. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca secara bergantian, Bapak Ibu Saudara. Sudah dapat? Kita tunggu dengan sabar. Ya, LCD juga belum bertemu. Yohanes, sudah ya. Haleluya. Mari kita buka, Bapak Saudara, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Sampai dengan 8. Mari kita buka. Sudah dapat, Bapak Saudara? Saya akan baca ayat 1, Bapak Saudara baca ayat yang kedua. Judulnya di sana, pokok anggur yang benar. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 1, 2, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu juga kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Yesus berkata di sini bahwa Bapakku adalah pengusahanya dan akulah pokok anggurnya. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bahkan dikatakan di sini, dan kamulah ranting-rantingnya itu. Jadi seperti pohon, Bapak Saudara, yang punya Allah Bapa, dan pokok anggur itu adalah Yesus, dan ranting-ranting itu adalah kita. Maka dalam ranting itu akan berbuah. Di dalamnya itu, Bapak Saudara. Contoh, kita lihat mangga, kita lihat rambutan, dia berbuah.
durian berbuah, kopi berbuah. Itu di dalam rantingnya, bukan dipahat di pokoknya, bukan saudara. Maka dikatakan di sini Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan dikatakan jika kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka engkau akan berbuah. Tetapi jika kita tidak di dalam pokok anggur itu, mana bisa berbuah? Tidak bisa. Contoh, kita tanam mangga, buahnya jadi durian, tidak bisa itu. Ya mangga lah, durian lah. Amin. Tidak bisa itu, dia tanam pisang, datang rambutan. Wow, dari mana jalannya? Tidak bisa. Mangga, durian, pisang. Anggur lah. Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar. Supaya engkau berbuah, harus tinggal dalam aku. Jadi yang pertama, kalau kita ingin berbuah dalam Tuhan, tetap harus tinggal di dalam Yesus. Amin, haleluya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kita ingin berbuah banyak, 30, 60, bahkan 100 kali lipat, harus tetap lengket di dalam Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, jangan pernah kita berkata Tuhan jahat. Haleluya, amin. Jangan kita pernah berkata Tuhan itu tidak baik. Tuhan kita itu sungguh baik dan teramat baik selama-lamanya. Masalah apapun yang kita alami dalam hidup ini, baik masalah penyakit, baik masalah ekonomi, baik masalah anak, baik masalah segala sesuatu masalah di dunia ini, jangan pernah kita tidak tinggal dalam Tuhan. Amin, haleluya. Harus tetap tinggal dalam Yesus. Orang yang tidak tinggal dalam Yesus, orang yang tidak tinggal dalam Yesus, dia tidak akan berbuah apa? Tidak ada buah. Pasti orang yang tidak tinggal di Yesus, dia akan memakai pikirannya. Dia akan memakai yaitu kekuatannya. Dia akan mengandalkan kekuatannya. Dia akan mengandalkan kehebatannya. Itu. Dan apa yang terjadi? Ketika ada masalah persoalan, dia akan cepat-cepat lari dari Tuhan. Dengan cara apa? Dia akan pergi ke dukun paranormal. Dia akan bertanya kepada rumput yang bergoyang. Dia akan bertanya kepada iblis dan setan dan dukun-dukun. Itu yang tidak tinggal dalam Tuhan. Tetapi saya percaya kita semua di sini, kita harus tetap tinggal dalam Yesus. Amin, haleluya. Mari kita serahkan semua masalah persoalan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan bilang apa? Di dalam Yakobus, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, permohonanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Haleluya. Jangan bimbang dan ragu akan firman itu. Dan saya percaya orang yang tinggal di dalam Yesus itu, dia selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Amin. Dia tidak akan bergantung kepada manusia, kepada orang lain. Dia akan bergantung kepada Tuhan sebagai sumber segala-galanya dalam hidup ini. Amin. Masalah persoalan dalam dunia ini pasti ada. Silih berganti kita akan lalui. Tidak ada di dunia ini tidak punya masalah. Semua punya masalah di dunia ini. Amin. Tetapi berbeda-beda tingkat persoalannya, berbeda-beda tingkat masalahnya. Itu saja. Tetapi bagaimana sikap kita, Bapak Saudara? Orang yang tinggal dalam Yesus, dia tidak akan menyalahkan Tuhan. Dia tidak akan menyalahkan sesama. Tidak menyalahkan situasi dan kondisi. Tetapi dia akan tetap berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Dia akan berkata, Tuhan baik dan sangat baik dan teramat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Orang yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, dia tidak akan pernah lari dari masalah. Dia pasti siap diproses. Haleluya. Siap menerima proses. Karena masalah persoalan itu adalah bumbu-bumbu proses iman kita. Sejauh mana kita taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya katakan, di dunia sudah ada masalah. Pikir orang yang tidak tinggal dalam Yesus, ketika dia dipanggil Tuhan sudah tidak ada lagi masalah. Ada masalah. Orang yang tidak tinggal dalam Yesus, orang yang tidak di dalam Tuhan, dia pikir ketika di dunia sudah selesai masalah, ketika dia dipanggil Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Malah dalam kematian, alam roh masalahnya banyak. Orang-orang yang tidak di dalam Tuhan itu apa? Sudah di dunia menderita, di alam roh lagi lebih menderita lagi. Buktinya orang kaya yang bodoh itu dengan Lazarus. Dia lihat apa? Itu bukan dongeng Bapak Ibu. Itu bukan tutur-turia, itu fakta. Itu kebenaran. Di dunia dia kaya raya. Dia pikir ketika dia mati, wah tidak ada lagi masalah. Apa yang terjadi? Ketika orang kaya itu meninggal, dia jatuh ke jurang maut. Disitulah dia rasakan panas, minta air dia. Bapak Abraham suruhlah Lazarus menjulurkan jarinya ke air karena panas sekali kau rasa di sini. Karena dia dibakar. Jatuh ke jurang maut, dibakar air panas. Maka Bapak bilang apa? Ingat. Selama hidupmu engkau begitu menikmati dunia. Dia Lazarus. Dia selama di dunia, dia menderita dan dia tetap di dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Dan ada jurang pemisah di sini, tidak bisa dari sini ke sana. Dan dari sini juga ke sini nggak bisa, ada jurang pemisah. Tidak bisa. Ternyata itu dua dari orang kaya itu. Karena terlalu sakit kuasa di sini. Tidak bisa. Ternyata doa untuk orang mati tidak ada gunanya. Haleluya. Berdoa untuk orang mati tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya lagi. Selama hiduplah kita bisa berdoa. Permintaan orang kaya itu tidak dijawab. Tidak dijawab Tuhan. Maka dia berminta lagi. Apa dia bilang? Kalau begitu ada 5 saudaraku lagi di dunia masih hidup, sama seperti yang kau kan dulu, tidak mengenal Tuhan, tidak ada belas kasihannya kepada orang lain, egois, sombong, tidak ada belas kasihan kepada orang lain. Suruhlah orang yang mati bangkit untuk memberitakan kepada mereka bahwa ada surga dan neraka, supaya jangan masuk seperti saya ini di dalam neraka ini. Apa kata Abraham? Sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati, kalau mereka tidak percaya kepada firman Allah itu, yaitu firman Allah, kitab Musa dan para nabi, mereka tidak akan percaya. Artinya apa? Jawaban doa bagi orang yang meninggal tidak ada. Haleluya. Jangan berdoa kepada orang yang meninggal. Tidak ada gunanya kita berdoa kepada orang meninggal. Putus. Sia-sia. Haleluya. Tidak ada. Kita harus berdoa kepada yang hidup. Haleluya. Buktinya itu tidak bisa. Masalah, dia pikir masalah sudah selesai, malah di alam roh dia disiksa. Tetap ada masalah persoalan sebelum kepada neraka selama. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ketika ada persoalan masalah dalam diri kita tidak tinggalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika ada persoalan yang kita alami itu, kita tidak menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena masalah yang kita hadapi itu, yang kita alami itu setimpal dengan kekuatan iman kita. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah memberikan persoalan masalah itu melebihi kekuatan kita. Amin. Coba baca udah rejeki 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan bilang apa di sini? 1 Korintus pasal 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Coba dibaca dengan keras. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa, Ya. yang tidak melebihi kekuatan manusia. Stop. Tidak melebihi kekuatan kita manusia. Haleluya. Terus. Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu cobai melampaui kekuatan. Stop. Tidak akan dibiarkan dicobai melampaui kekuatan kita. Tidak bisa melampaui. Terus lanjut. Kalau kamu cobai, Dia akan memberikan kemudahan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggulinya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bilang apa? Masalah persoalan itu tidak melebihi kekuatan kita, tidak melampaui kemampuan kita. Ternyata setimpal. Haleluya. Tuhan itu baik dan sungguh baik. Jangan bilang dalam hidup ini kepada Tuhan, Tuhan terlalu besar masalah ini, terlalu besar penyakitku ini, terlalu besar ini persoalan ini, Tuhan, aku tidak sanggup menanggungnya. Jangan sembarangan. Masalah yang kita hadapi itu setimpal dengan kekuatan iman kita. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan melebihi kekuatan iman kita. Maka kita harus tetap kuat. Haleluya. Amin. Sesuai dengan kekuatan kita. Sesuai. Orang yang tinggal di dalam Yesus dia berkata, terima kasih Tuhan, supaya aku lebih kuat lagi. Haleluya. Supaya aku lebih bertahan lagi dalam hidup ini. Aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan karena masalah persoalan, karena ekonomi, karena masalah apapun itu. Amin. Haleluya. Jangan. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Haleluya. Karena itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kita. Orang yang tinggal dalam Yesus dia berkata, Tuhan yang mengontrol hidupku, Tuhan yang mengatur hidupku, Tuhan sebagai Raja, sebagai Tuhan dan Allah dalam hidupku. Amin. Dia pemilik hidupku. Dia yang memilikiku, bukan aku yang memiliki Tuhan. Haleluya. Ada ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ada 10 kamar hotel. 10 kamar hotel ini, pemilik itu punya 10 kamar hotel. Ternyata dia tinggal di situ di satu tempat, di kamar nomor 1. Dan pada waktu itu datanglah Yesus untuk menginap di kamar itu. Silakan. Nomor berapa? Saya. Tuhan sudah nampak saya nomor 3. Tiba-tiba malam-malam itu Bapak Saudara yang punya itu tinggal di lantai dasar. Datang iblis mengkeroyok dia, ingin membuat dia mati. Maka dia berdoa, Tuhan tolong aku. Maka lari iblis. Besoknya lagi datang lagi, dia datang kepada Yesus. Yesus, Tuhan Yesus kan ada di sini lantai 3. Kenapa datang iblis mengkeroyok saya tadi malam? Loh, karena kamu tidak menyerahkan semuanya kepada aku. Aturan harus kamu serahkan semua lantai 1 sampai lantai 10. Jangan hanya lantai 3 saja. Oh, kalau begitu Tuhan, saya serahkan semua ini lantai 1 sampai 10 hotel ini. Haleluya. Apa yang terjadi Saudara? Datanglah iblis ini kembali, ingin mengganggu. Sorry, salah alamat. Karena ada Yesus di sana. Di lantai 1 juga ada Yesus. Lantai 2, lantai 3, semua. Maka lari. Artinya itu apa Saudara? Artinya kalau kita ingin tinggal di Yesus, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Jangan setengah-setengah. Setengah hidup Tuhan, setengah hidup dunia. Tidak bisa. Harus seluruh hidup kita
kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, Bapa, ku persembahkan tubuh sebagai persembahan yang sungguh. Amin, haleluya. Jangan separuh-separuh, harus seluruh hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Maka iblis tidak bisa mengganggu kita. Mari kita tetap tinggal dalam Tuhan. Amin, haleluya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang kedua, gimana supaya kita berbuah lebat dan buahnya itu baik dan bisa dinikmati oleh semua orang. Dikatakan di sini, dikatakan di ayat yang kedua, sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang kedua, saudara, ternyata supaya kita berbuah, kita dipotong, kita dibersihkan. Haleluya. Artinya apa itu? Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Amin. Siap dibentuk, siap diproses Tuhan. Haleluya. Proses itu memang sakit, pembentukan itu memang sakit, tetapi ujungnya indah. Haleluya. Kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan supaya makin berbuah. Contoh, kita tanam mangga, kita tanam dia itu rambutan, kita bersihkan kan? Kita ambil rumputnya, kita ambil tunas-tunasnya supaya nanti dia bisa berbuah. Kita pupuk lagi, haleluya, supaya dia berbuah. Kemudian apa? Dipangkas. Kayaknya banyak sekali rantingnya ini, dipangkas supaya nanti bisa banyak buah. Tapi dikatakan tadi di sini, orang yang tidak berbuah akan dipotong. Mari kita tunjukkan ketika kita diproses oleh Tuhan, siap. Amin. Terima kasih Tuhan buat pembentukanmu. Terima kasih buat proses yang Tuhan berikan bagiku dalam sekolah iman ini. Contoh, pot bunga ini Bapak Saudara, itu dari tanah liat, itu kan langsung jadi seperti itu. Bejana itu tidak jadi seperti itu, indah, begitu indah pot bunga itu seperti ini. Ini kan dari tanah liat, ini indah, kita lihat, kita buat bunga di sini. Ada 2 pot bunga di sini. Itu apa? Ketika diproses itu sakit, dijemur, ditumbuh, diinjak-injak, dibentuk lagi. Haleluya. Supaya makin indah. Mari kita siap diproses oleh Tuhan. Amin, haleluya. Jangan sampai kita berkata, Tuhan begitu sakit sekali ini. Jangan. Tuhan bilang apa tadi? Proses itu membentuk iman kita. Masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Siap dibentuk, siap diproses oleh Tuhan. Mungkin lewat masalah itu kita dibentuk oleh Tuhan. Amin, haleluya. Mungkin lewat penyakit itu kita dibentuk oleh Tuhan. Mungkin lewat penderitaan itu kita dibentuk, diproses oleh Tuhan. Apakah anakku ini setia kepada aku? Apakah anakku ini tunduk dan taat kepadaku? Haleluya. Mari kita siap menerima pembentukan Tuhan. Dan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Amin. Dikatakan di dalam Ayub, sekalipun aku dibentuk begitu, dipanas, dibakar, tapi aku akan timbul seperti emas murni, makin mengkilat. Emas itu kalau dibentuk itu makin mengkilat, kalau sudah. Emas dijemur, dibakar, dibanting, itu makin timbul seperti emas mengkilat. Begitulah iman kita. Amin, haleluya. Jangan seperti rumput yang kering, jangan seperti jerami. Ketika dijemur, ketika langsung terbakar, habis. Jangan, saudara. Mari kita siap dibentuk, diproses oleh Tuhan. Amin. Dan ingatlah, proses pembentukan Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin.
Jangan bilang Tuhan begitu desperat sekali proses ini. Jangan saudara. Ayub, saya pernah berpikir, ini saya baca Ayub. Proses Tuhan, ujian Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, si Ayub, Bapak Saudara, si Job, hartanya habis. 7.000 lembu, 7.000 keledai, habis. Habis. Mati semua. Dan tidak hanya itu, hartanya habis semua. Apa yang terjadi lagi penderitaan buat Ayub? Anaknya ada 10. 7 laki-laki, 3 perempuan. Ketika anak itu berpesta ria di satu rumah, robohlah rumah itu, matilah semua anak. Itu penderitaan Bapak Saudara. Apalagi Bapak Saudara Ayub itu. Tidak hanya itu, dia sakit borok. Dia sakit Bapak Saudara. Dia pakai beling, pakai cupi-cupi, menggali. Tahu cupi-cupi dia? Beling. Karena bernanah-nanah semua, menggali penyakitnya itu. Dan dia tidak tinggal di rumah lagi. Tidak tinggal di rumah lagi. Dia di Soko-Soko, di suatu rumah. Karena nggak bisa tinggal di rumah, gagal, bernanah-nanah. Saya berpikir dulu, aduh begitu berat sekali penderitaan Ayub ini. Ternyata apa? Sampai dia bilang apa? Terkutuklah aku waktu lahir, dikutukinya. Tapi dia minta ampun kepada Tuhan. Di ending hidupnya, aku minta ampun. Coba bayangkan. Itu Ayub. Karena begitu sakitnya penderitaan, tapi Tuhan bilang apa? Itu setimpal dengan iman. Haleluya. Setimpal. Tidak melebihi kekuatanmu. Saya pikir dulu itu perlu berat sekali, ternyata ya. Itu setimpal dengan iman. Tuhan tidak pernah memberikan melebihi kekuatan. Maka sampai datang istrinya, kutukilah Tuhan Allahmu itu. Loh, istrinya pun begitu. Apa dia bilang? Hei, engkau perempuan jalan. Bukan hanya yang baik yang kita terima dari Tuhan, yang buruk juga kita terima. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang juga aku kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Itu Ayub, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Perempuan yang tidak tahu diri, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu Ayub, Bapak Saudara. Maka datang lagi 3 orang kaya Mas Elimas dan lupa satu lagi. Ingin merayu dia, membujuk dia, tinggalkan kamu tidak bisa. Maka mereka minta ampun dan mereka berdoa kepada Ayub. Maka Tuhan pulihkan 2 kali lipat lagi, yaitu hartanya. 7.000 kali lipat 14.000 lagi Tuhan kembalikan. Dan anaknya yang 10 itu kembali lagi. Bahkan anak yang paling ganteng dan perempuan yang paling cantik di dunia. Bayangkan. Haleluya. Mari kita sebagai orang yang dalam Tuhan siap dibentuk Tuhan. Amin. Haleluya. Siap diproses. Itu adalah ujian. Haleluya. Proses itu adalah ujian bagi kita. Ujian iman. Ketika kita diproses oleh Tuhan, dibentuk, diujilah kita. Sejauh mana anakku ini setia kepada Tuhan? Sejauh mana anakku ini masih mengasihi Tuhan? Haleluya. Mari siap dibentuk oleh Tuhan. Amin. Itu adalah sekolah iman. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, supaya kita berbuah, dikatakan dari sini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak. Itu kata Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Di luar Yesus Kristus kita tidak bisa berbuat ini dan itu. Pasti kita jauh dari Tuhan. Pasti kita berdosa kalau kita tidak di dalam Tuhan. Pasti iman kita menuju kepada kebinasaan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya.
Kita bersyukur kita telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu begitu baik buat kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan di sini, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan akan diberikan kepada. Ternyata kita harus tinggal di dalam firman. Amin, haleluya. Tinggal di dalam firman Allah ini. Firman Allah ini. Kita harus tinggal dalam firman ini. Firman Allah ya dan amin. Dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Firman Allah itu tidak berubah. Langit dan bumi akan berubah. Langit dan bumi akan hancur. Tetapi firman Allah kekal selamanya. Mari kita simpan firman itu di hati kita. Amin. Kita simpan, kita pegang. Jangan sampai firman itu kita buat seperti membaca apa? Membaca komik, membaca buku koran, membaca apa lagi? Membaca buku-buku majalah. Jangan, saudara. Harus beda. Amin. Kita simpan di hati kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri dan firman itu adalah Allah selama-lamanya. Amin. Jangan sampai kita bosan membaca, merenungkan, melakukan firman. Orang yang menyimpan firman, dia tidak gampang jatuh dalam dosa. Orang yang menyimpan firman di hatinya, dia tidak gampang terpengaruh kepada dosa, karena firman itu diingatnya. Haleluya. Maka Tuhan bilang apa? Apa saja yang kau minta, Tuhan pasti beri. Karena firman yang mengontrol hidupnya. Tetapi orang yang tidak dikuasai firman, orang yang tidak dikuasai firman Allah, itu akan dipermain-mainkan iblis. Karena apa? Iblis akan menggoda dia. Tidak ada itu firman. Tidak ada itu. Iblis akan memanipulasi, iblis akan menipu dia sehingga dia tidak ingat firman. Orang yang ingat firman, ketika ada cobaan masalah, dia akan berkata, Tuhan, aku akan tetap setia kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tapi orang yang tidak ingat firman, tidak menyimpan dalam hatinya, wow, ada godaan, ada rayuan, langsung cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Dia bilang apa? Mari kita tinggal di dalam firman. Firman Allah itu yang berkuasa di bumi dan di surga. Karena saya pernah sudah ngomong di sini ya. Nanti akan ada kelaparan, bukan kelaparan akan makanan dan minuman di dalam Hosea pasal 8 itu, tetapi akan kelaparan firman Allah. Mereka akan mengembara dari utara, dari barat, dari timur untuk mencari firman Allah, tetapi tidak ada. Bukan kelaparan makanan dan minuman, akan firman ternyata. Sekarang masih ada waktu dan kesempatan. Mari kita berlomba-lomba mendengarkan firman. Amin, haleluya. Melakukan firman, baca firman yang di Bapak Saudara dari Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Tapi ada di sini kan, pada ketika kita beli Alkitab, ada di sini petunjuk. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ada kan petunjuk kecil itu, berdoa dulu. Setelah selesai berdoa, baru baca. Setelah selesai baca, renungkan. Setelah selesai baca itu, baru kita berdoa, lakukan dan bagikan firman. Amin. Itu Bapak Saudara. Jangan sampai malas baca firman. Malas, karena firman itu Allah sendiri. Mari kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Orang yang tidak tinggal dalam firman Tuhan, dia akan gampang tergoda kepada ajaran sesat. Dia akan gampang jatuh kepada pengajaran sesat. Orang yang tidak menguasai firman, tidak mengerti firman Tuhan, dia akan gampang terpengaruh dengan ajaran sesat. Contoh, saksi Yehova. Saksi Yehova apa itu dia bilang? Saksi Yehova, dia berkata bahwa Yesus bukan Tuhan.
Bahkan dikatakan lagi, saksi Yehova itu berkata hanya kepada Allah saja. Sama dengan Muslim, tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Itu saksi Yehova. Yang kedua, pengajaran saksi Yehova itu dia bilang apa? Di dunia ini surga itu. Mana ada di dunia ini surga? Dunia ini akan diterbalik jadi surga. Tidak ada. Dunia ini akan dibumi halus dan akan turunlah Yerusalem baru. Itulah tempat kita memuji memuliakan. Kita harus mengerti kebenaran firman. Haleluya. Orang yang tidak menyimpan firman gampang sekali tersesat. Gampang. Tentang nama Allah juga. Ajaran nama Allah tersesat. Gak boleh menyebut nama Allah. Saya bilang gak boleh menyebut nama Allah. Nama Allah itu kan di Indonesia itu. Di sana bukan Allah, di Amerika namanya God, Lord. Di Amerika Lord, di Israel bukan Allah dibilang. Apa dibilang? Elohim, Adonai, Yahweh. Itu nama Allah. Kenapa kita alergi bilang nama Allah itu? Karena itu sesuai dengan kondisi Indonesia ini. Haleluya. Amin. Bahkan juga di Jawa, Gusti itu nama Allah. Di Batak apa dibilang Allah itu? Debata. Haleluya. Debata. Itu nama Allah. Itu diciptakan sesuai dengan apa? Kultur budaya masing-masing. Kenapa kita alergi? Kenapa tidak bisa menyebut nama Allah? Itu. Nama Allah itu sesuai dengan kondisi negara kita Indonesia ini. Haleluya. Amin. Jangan sampai dirubah-rubah. Alkitabnya juga nggak boleh nama Allah diganti. Yahweh. Dan dia adalah Yahweh semua situ. Harus Yahweh. Elohim, Adonai. Itu kan Ibrani. Itu kan bahasa Ibrani. Nama Allah itu Yahweh, Yahweh, ya apalah laku. Elohim, Adonai, El Shaddai, El Roy. Banyak sekali nama Allah itu di bahasa Ibrani. Maka kita harus ikuti mereka. Harus kita ganti nama Allah Yahweh, Yahweh suci, Yahweh. Wow. Jangan saudara. Kita harus mengerti kebenaran. Amin, haleluya. Harus mengerti kebenaran. Latar belakangnya apa? Kita harus mengerti. Orang Batak apa dia bilang? Debata. Haleluya. Debata. Bilang apa itu? Allah. Haleluya. Jangan sampai dirubah-rubah semua pengajaran sesat masuk ke dalam karena kurang pengetahuan akan kebenaran firman. Kita harus mengerti. Haleluya. Allah yang kita kenal itu siapa? Memang banyak Allah di dunia ini, tapi Allah yang kita sembah itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah yang kita kenal itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Itulah Allah kita. Ada orang berkata, Tuhan kalian itu tiga. Saya bilang Tuhan kita tiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau itu punya anak ya, ada anaknya. Loh, siapa yang bilang Allah kita itu tiga? Satu, tapi tiga pribadi, satu kesatuan yang utuh. Haleluya. Contoh saya inilah tubuh jiwa roh. Apakah saya tiga? Bapak itu bisa melihat tubuh saya secara kasar di tubuh saya. Jiwa saya boleh melihat, boleh. Dari mana kita lihat jiwa seseorang? Ketika orang itu happy, sukacita, ketawa, menari, itu jiwa. Menangis sedih, itu jiwa. Tapi rohnya bisa dilihat. Tidak bisa dilihat rohnya. Waktu mati tidak bisa ada roh. Haleluya. Apakah saya tiga? Apakah Bapak itu tiga? Satu pribadi. Haleluya. Satu kesatuan yang utuh. Maka dikatakan, jangan bilang anak, jangan. Itu menyesatkan katanya. Siapa bilang? Contoh. Anak kunci. Apakah ada yang kunci? Contoh kita punya kunci. Kita kunci kan?
Kita kan sering bilang ada anak kuncinya. Apakah ada bapak kunci di situ? Ada ibu kunci? Tidak ada kan? Tapi kenapa orang bilang ada anak kuncinya di situ? Itu karena pikiran. Karena apa? Karena pikiran manusia itu tidak bisa menerjang pikiran Allah. Haleluya. Pikiran manusia terbatas memikirkan yaitu nama Allah itu. Haleluya. Tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Kalau manusia tahu pikirannya sama dengan Allah, pasti dia tidak akan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Tapi karena pikiran kita melebihi dari pikiran Allah, maka kita takut kepada Dia. Haleluya. Kita mengenal Dia, Dialah Tuhan yang besar. Haleluya. Dialah Allah kita yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita terbatas, tidak bisa kita selami pikiran Allah, tidak bisa kita terjangkau pikiran Tuhan. Pikiran Yesus tidak bisa. Justru karena terbataslah pikiran kita, maka kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Manusia kan ingin bisa makan pikirannya dengan kalian Allah kalian tiga pribadi, satu kesatuan yang utuh. Contohlah, ada isolasikan telur, ada kuning telur, ada cangkang telur, ada putih telur. Apakah tiga telurnya? Tetap satu kan? Tetap satu telurnya itu. Maka kita harus simpan firman itu di hati kita. Amin, haleluya. Jangan gampang terpengaruh kepada pengajaran sesat. Jangan saudara. Tuhan bilang apa? Dari perbuatannya lah engkau mengenal mereka. Dari buahnya lah kita kenal mereka. Orang bisa dikenal dari mana? Dari buahnya. Haleluya. Apakah dia benar berbuah yang baik atau benar, atau berbuah yang busuk? Dari perbuatannya lah kita kenal, dari buahnya itu. Mari kita hasilkan buah yang benar, yang baik, bukan yang busuk, dan bisa dinikmati semua orang. Haleluya. Bisa dinikmati, maka Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Inilah firman yang saya bagikan. Dan firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita tetap berbuah lebat, berbuah yang baik dalam Tuhan, dalam sikap dan karakter kita, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Demikianlah firman. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Aku mau seperti Yesus. Begini. Bagaikan bencana siap di